Belajar ilmu forensik bareng Steffi. Hari ini kita mau belajar tentang perkiraan waktu kematian. Seringkali yang dihadapi oleh ahli forensik, mereka mendapati korban itu dalam kondisi yang tidak utuh atau jaringan tubuhnya sudah mengalami pembusukan. Hal ini yang mempersulit para ahli dalam memprediksi kapan terjadinya waktu kematian. Seperti kasus kemarin yang ada di Ngawi. Ditemukan potongan tubuh dalam sebuah tas koper merah tanpa kepala. Ini dimaksudkan pelaku untuk mengaburkan identitas korban. Pada kondisi mayat yang utuh dan kematian terjadi kurang dari 24 jam, ini identifikasi waktu kematiannya bisa diidentifikasi melalui rigor mortis, algor mortis, atau livor mortis. Tetapi untuk korban dalam kondisi yang tidak utuh dan kondisinya sudah mulai mengalami pembusukan, identifikasi dengan cara ini kurang efektif. Lalu bagaimana cara memperkirakan waktu kematian? Dalam jurnal yang ditulis oleh Jacob Hansen dan teman-teman, mereka mencoba memperkirakan waktu kematian dari darah dan jaringan otot yang dijadikan sumber DNA. Penelitian ini mencoba mencari tahu apakah waktu kematian yang berbeda-beda dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas DNA atau RNA yang dapat diekstraksi. Cara analisisnya, dia mengekstraksi DNA dari jaringan otot dan darah menggunakan metode spektrofotometer dan fluorometer. Hasil ekstrasinya nanti akan dianalisis menggunakan PCR melalui elektroforesis gel agarosa atau qPCR. Jika hasil ekstrasinya tinggi, maka jaringan otot dan darah masih layak digunakan untuk analisis molekuler dalam bidang forensik. Sebaliknya, jika kualitasnya buruk atau jumlahnya sedikit, berarti ada keterbatasan dalam penggunaannya, terutama pada interval postmortem tertentu. Jaringan yang berbeda memiliki struktur dan komposisi yang berbeda. Jaringan otot lebih baik daripada darah untuk analisis waktu kematian, karena otot lebih mudah diambil dari tubuh yang mengalami pembusukan parah. Sementara darah seringkali tidak dapat diambil karena sudah mengalami proses hemolisis. Selain itu, DNA dalam jaringan otot cenderung lebih stabil dan dapat diekstraksi dalam jumlah yang cukup untuk analisis, bahkan dari tubuh yang sudah mengalami proses pembusukan lanjut. Sebaliknya, darah dari tubuh yang sudah sangat mengalami proses pembusukan ini seringkali tidak dapat memberikan DNA yang cukup untuk analisis yang efektif. Pada sampel dengan waktu kematian yang baru saja terjadi, DNA-nya masih relatif utuh. Nah, pada sampel dengan waktu kematian yang sudah lama terjadi, DNA-nya sudah banyak mengalami degradasi, sehingga hanya tersisa potongan-potongan pendek. Jadi, pemanfaatan analisis DNA dari jaringan otot ini dapat lebih diandalkan dalam memperkirakan estimasi waktu kematian, terutama dalam kondisi di mana jaringan lain seperti darah telah mengalami degradasi yang parah. Jadi lebih tahu kan cara mengestimasi waktu kematian?